Sehingga bagaimana Allah menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar agar dia tidak lagi berduka cita, tidak lagi bingung. Urusannya sudah selesai. Allah yang akan menanganinya. Tapi sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi faedah dari ayat ini. Allah memerintahkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah orang-orang itu tidak mau mentadabburi Al-Quran, merenungkannya, menggali isinya, mengambil pelajaran darinya, mewujudkannya dalam kehidupan ini? Kalau bicara baca Al-Quran Karim, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dengan banyaknya madrasah-madrasah Al-Quran, dengan ramainya orang-orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Tapi perlu juga ditekankan bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya untuk dihafalkan belaka. Al-Quran turun sebagai obat penyembuh buat kita. Maka kita sekarang akan merenungkan dan mendalami makna ayat yang ada di surat Taubat 40 ini. Apa saja yang ada di sana? Nah, silahkan. 1. Kemenangan apakah yang diceritakan oleh ayat Al-Quran di atas? Kemenangan di mata manusia relatif, sesuai dengan keragaman tujuan dalam hidupnya. Ada yang menganggap kemenangan itu ketika menang dalam pertarungan. Oleh karena itu, berapa banyak pandangan ini membawa kehancuran pada dunia. Barakallahu fiik. Kalau bicara illa tansuruhu, kalau kalian tidak menolongnya, tidak memenangkannya, faqad nasrahullah, maka Allah telah memenangkannya. Allah telah menolongnya. Kalau kita bicara kemenangan, jemaah, ya tergantung perspektif orang yang melihatnya. Di negeri kita kalau bicara menang, ya ntar lagi akan ada pesta politik, pertarungan politik, dua paslon presiden. Mau disebut bertarung, ada yang mengatakan jangan dibilang bertarung lah. Ya supaya tidak terlalu menakutkan. Yang jelas ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ketika bicara kemenangan adalah dalam pertarungan mengalahkan musuhnya, maka inilah yang akan menghancurkan. Dan berapa banyak kemenangan dalam pertarungan, ya, dalam gulat, dalam apa, yang akhirnya membuat kekacauan. Nggak ada gunanya. Atau silahkan. Ada yang menganggap kemenangan itu ketika unggul dalam pertandingan olahraga dan sepak bola. Ada pula yang memiliki pandangan lain. Begitu seterusnya. Barakallahu fiik. Tapi sekarang kalau bicara, ada yang memandang kemenangan itu dalam pertandingan bola. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika kedua tim bermain. Yang satu ada yang menang, yang satu ada yang kalah. Yang ribut siapa? Penontonnya. Yang sampai bunuh-bunuhan. Yang sampai merusak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sangat picik pemikirannya. Menang itu menang dalam permainan. Apanya yang menang? Bisa memasukkan bola ke gawang lawan, menang. Teriak mereka. Menang apa kalian itu? Ini hanya permainan belaka. Selesai, stadion ditutup, dimatikan lampunya, pulang masing-masing, tidur. Apa yang terjadi? Kemenangan apa yang dibicarakan? Nah, tafadhal. Akan tetapi, kemenangan sejati yang digambarkan Al-Quran adalah kemenangan yang mengikat dengan tercapainya target hari akhirat. Orang Islam melihat dunia ini hanya sebagai perantara untuk mencapai kemenangan. Kemenangan inilah yang menjadikan keadilan bisa tegak di dunia, meneruskan kehidupan, menenangkan jiwa, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan. Nah, supaya kita yang selalu bicara kemenangan ini faham, seharusnya kemenangan yang kau cari adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang mengikat dengan tercapainya target hari akhir. Kenapa kok hari akhir? Ya, karena dunia akan hilang. Kalau engkau berbicara punya piala di rumahmu,
piala karate, piala bola, piala apa saja di rumah penuh semuanya, nanti akan berakhir jadi debu. Engkau akan meninggalkannya. Yang tersisa hanya cerita, bapakmu dulu itu hebat. Pertanyaannya, kemana bapakmu sekarang? Sudah tiada. Oh, ibumu dulu orang hebat. Kemana ibumu sekarang? Udah mati. Apakah itu kemenangan yang dicari? Lihatlah pemain-pemain bola yang sudah mati, yang pernah atau yang pensiun, hanya tinggal cerita. Mereka akan mati dan dilupakan. Bumi ini akan hancur. Jadi kemenangan yang dibicarakan dalam Al-Quran Al-Karim adalah kemenangan yang menjadikan keadilan bisa tegak di dunia ini. Banyak orang yang tidak merasakan keadilan. Rasa keadilan dia nggak pernah merasakan rasanya. Apalagi melihat. Rasanya aja nggak tahu dia. Kemudian meluruskan kehidupan. Banyak kehidupan yang bengkok. Orang-orang bermaksiat. Orang-orang terjebak dalam perkara yang mungkar. Tapi merasa benar. Kalau bicara kemenangan yang hakiki, bagaimana yang bengkok ini diluruskan? Kemenangan yang menenangkan jiwa. Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan. Kemenangan yang membuat negeri ini jadi bermartabat. Negeri ini jadi berharkat dan dihormatin orang. Kemenangan yang membuat seluruh penduduk negeri itu merasa aman, damai, tentram, makmur, sentosa. Itu kemenangan yang dibicarakan. Jadi ketika seorang bekerja, bukan hanya bekerja, tapi apakah pekerjaan itu menghasilkan ketenangan, kedamaian, keadilan, kemakmuran? Karena kita memang diperintahkan untuk beramal, mencari kemenangan, tapi bukan kemenangan dalam permainan yang sia-sia. Allah berbicara tentang kemenangan yang lain. Kemenangan yang umurnya sampai hari kiamat. Enggak, afwan. Sampai setelah kiamat terjadi. Hari ini kita umat Islam merasakan. Beliau sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan enggak nikmatnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Semua orang merasakan. Antum kalau ke Madinah bisa merasakan hal itu. Yang di Indonesia pun bisa merasakan hal itu.